Hey hey hey, hai guys, kembali lagi di channel YouTube Serbatu di Serba 7. Umat muslim di dunia tentunya sangat mengenal Ka'bah, bangunan suci di tengah Masjidil Haram yang menjadi kiblat ketika melaksanakan ibadah sholat. Ka'bah yang pada zaman Nabi hanya diziarahi oleh beberapa ratus orang, kini setiap tahunnya didatangi oleh jutaan umat Islam dari berbagai penjuru dunia, terutama saat melaksanakan ibadah haji. Ka'bah yang saat ini dikenal oleh para umat Islam ternyata memiliki sejumlah fakta unik yang mungkin beberapa di antaranya jarang diketahui. Nah, di video kali ini tim Serbatu telah merangkum 7 fakta menarik Ka'bah. Nah, tanpa berlama-lama dan berbasa-basi, berikut fakta unik Ka'bah yang jarang diketahui. Yang pertama, warna kiswah yang berubah-ubah. Ka'bah adalah pusat kiblatnya umat Islam untuk menunaikan sholat. Kiblat sendiri merupakan arah yang dituju ketika melakukan sholat maupun tawaf. Sebelumnya, arah kiblat pernah berubah ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di Yerusalem dan akhirnya kembali dipusatkan di Ka'bah. Ka'bah ditutupi oleh kain yang dinamakan kiswah. Umumnya, pada saat ini kita melihat Ka'bah selalu ditutupi oleh kiswah berwarna hitam. Nah, pada mulanya Ka'bah justru memiliki warna kiswah yang berbeda-beda. Pada mulanya Nabi Muhammad SAW menggunakan kain putih untuk menutupi Ka'bah. Namun, pada masa khalifah yang berbeda-beda, warna kiswah pun berubah menjadi hijau, merah, dan putih. Namun, pada akhirnya Dinasti Abbasiyah memutuskan untuk menggunakan kiswah berwarna hitam untuk menghentikan perubahan warna yang digunakan. Hingga saat ini, kita mengenal Ka'bah dengan kiswah yang berwarna hitam. Yang kedua, tawaf yang tidak pernah berhenti. Pernahkah kamu terpikir bahwa tawaf berhenti? Diketahui jika sejumlah jamaah yang melakukan tawaf di Ka'bah tidak pernah berhenti. Tawaf merupakan kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf adalah salah satu amal ibadah yang dilakukan oleh umat Islam pada saat melaksanakan haji dan umrah. Nah, jadi kapan dong tawafnya berhenti? Nah, tawaf berhenti hanya saat waktu sholat. Bahkan meskipun diguyur hujan ataupun banjir, jamaah tetap melakukan tawaf dengan teratur dan tertib. Disitulah letak keistimewaan dari Ka'bah sebagai tempat suci terbaik untuk sholat, tawaf, dan berdoa. Yang ketiga, Ka'bah berada di pusat bumi. Nah, rupanya Ka'bah menjadi pusat dari bumi loh. Ini dikutip dari artikel harian Republika Mukjizat Ka'bah yang ditulis oleh Okrizal Eka Putra. Ia mempublikasikan hasil penelitian Profesor Hussein Kamel yang menemukan sebuah fakta bahwa Ka'bah berada di pusat bumi. Dalam penelitiannya, ia menyimpulkan kedudukan Ka'bah betul-betul berada di tengah-tengah daratan bumi. Yang keempat, pesawat dilarang melintas di atas Ka'bah. Salah satu lokasi yang tidak boleh dilintasi pesawat atau yang bisa kita sebut no-fly zone adalah Ka'bah di Mekah, Arab Saudi. Dikutip dari The Islamic Information, sebuah teori menunjukkan bahwa ada gelombang magnet besar yang terpancar dari atas Ka'bah. Meskipun demikian, teori adanya gelombang magnet di atas Ka'bah belum bisa dibuktikan secara pasti. Pendapat itu juga ditepis oleh seorang pilot sekaligus pengamat penerbangan Arab Saudi, Hasan Al-Ghafidi. Yang kelima, Ka'bah berkali-kali direkonstruksi. Seiring berjalannya waktu, Ka'bah telah mengalami rekonstruksi karena mengalami kerusakan, baik karena bencana alam maupun ulah manusia.
perbaikan utama juga terjadi pada zaman Nabi Muhammad. Bahkan kala itu nyaris terjadi pertumpahan darah karena masing-masing suku ingin membawa Hajar Aswad untuk dipasang di Ka'bah. Akhirnya Nabi Muhammad memutuskan batu hitam itu dibawa dengan menggunakan kain dan suku-suku yang berebut itu bisa membawanya bersama-sama sehingga terhindarlah dari pertumpahan darah. Sejak perbaikan Ka'bah di zaman Nabi telah terjadi rata-rata satu perbaikan utama setiap beberapa abad. Renovasi terakhir terjadi pada tahun 1996 dan sangat menyeluruh yang mengarah ke penggantian banyak batu dan kembali memperkuat fondasi dan atap baru. Yang keenam, lantai Masjidil Haram selalu sejuk. Nah, pasti bagi teman-teman yang sudah menunaikan ibadah haji ataupun umrah telah merasakan lantai di sekitar Ka'bah. Walaupun teriknya sinar matahari yang sangat panas, lantai di sekitaran Masjidil Haram pasti akan terasa tetap sejuk. Nah, dikutip dari situs Islam Post disebutkan jika Masjidil Haram memiliki luas lebih dari 356.000 meter persegi yang bisa menampung lebih dari 900.000 jemaah. Tak heran jika masjid ini ditetapkan sebagai masjid terbesar di dunia. Meski bagian tengah masjid sengaja dibuat terbuka tanpa atap, namun lantai masjid tersebut tetap terasa dingin dan sejuk meski terkena panas matahari. Hal ini dikarenakan lantai Masjidil Haram menggunakan marmer terbaik yang didatangkan langsung dari Tassos, Yunani. Marmer yang dipasang di Masjidil Haram adalah jenis marmer yang terbaik di dunia karena bisa meredam hawa panas yang memantul di lantai. Marmer ini dirancang bisa menyerap kelembapan di malam hari dan mempertahankan kesejukannya di siang hari meskipun terkena sengatan matahari yang sangat panas. Nah, yang ketujuh, pemegang kunci Ka'bah. Nah, pasti teman-teman pada berpikir kan, siapa sih yang memegang kunci Ka'bah? Lalu nanti ketika ada tamu, siapa yang membukakan pintu Ka'bah? Dan juga siapa juga yang membersihkan di dalam Ka'bah? Nah, inilah dia, keluarga Al-Shaybi yang selalu menjadi penjaga Ka'bah. Bukankah menakjubkan bahwa hanya ada satu keluarga yang menjadi penjaga kunci Ka'bah sejak periode pra-Islam. Mereka telah menjadi penjaga selama 15 abad terakhir dan kunci Ka'bah selalu diwariskan oleh anggota tertua dari keluarga. Nah, untuk upacara pembersihan diadakan selama bulan Sya'ban dan Zulkaidah oleh keluarga Al-Shaybi. Campuran pembersih khusus dibuat dari air zam-zam, air mawar taif, dan minyak ud. Gubernur Makkah mengundang beberapa pejabat untuk ikut berpartisipasi dalam upacara pembersihan tersebut. Nah, itulah fakta-fakta menarik Ka'bah yang jarang kita ketahui. Nah, gimana nih teman-teman? Udah tahu atau belum? Nah, dan semoga udah tahu ya. Dan juga semoga bagi teman-teman yang belum bisa sampai saat ini ke Mekah, semoga tahun depan dilancarkan rezekinya agar bisa ke Mekah. Oke, semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga tinggalkan komen teman-teman agar channel Serbatu bisa berkembang terus ke depannya. Senang berbagi informasi dan pengetahuan bersama teman-teman. Sampai jumpa minggu depan dan dadah!